akhirnya juga dimunculkan untuk Fumi Echo. Dan seperti apa eksekusinya karena kita udah lama juga nggak ngelihat Chip dan juga akhirnya ada debut pick seperti apa yang memang menjadi sebuah komposisi yang ingin dibawakan sama Onyx Prime. EXP damage dealer karena ngelihat dari Cloud yang menjadi tumpuan sepertinya masih agak cukup sulit dan kita akan mengintip seperti apa nantinya eksekusi dari kedua belah tim karena Chip ini akan menjadi satu masalah nih untuk Bigetron by Vitality. Mereka harus bisa siap untuk memperbesar lagi map awareness mereka. Yes, dengan gameplay yang bisa dibilang lumayan agak long term ya, dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Prime. Dan tipikal dari segi damage mereka, itu mostly DPS juga kan, dengan Chushin, dengan Cloud, dan juga Fredrin yang dibawakan. Burst mereka ada sumbernya, itu dari Pakito sendirian. Tapi Viva, wow, masih pagi. Tapi sudah di-say hi oleh Chip dari Onyx Prime. Nah itu kan enaknya Chip sekarang kan nggak perlu yang langsung ke tunnel kan. Jadi ya sangat possible untuk bisa memberikan kembali bagaimana early aggression-nya dan narasi udah menang jalan udah pasti. Cini yang bakal menjadi target terlebih dahulu. HP-nya udah low. Dan kali ini Onyx Prime mereka nggak ngasih kendor sama sekali dan retribution-nya terdengar dari Zantizi untuk mencuri ke arah satu pattern farming dari Vival, Ji. Ya, Lava Golem yang udah diambil ini menandakan bahwa Onyx Prime ya seperti biasa mereka akan bermain dengan full gaspol untuk di arah early game-nya. Bahkan Killua pun dari awal kita ngelihat dengan gimana dia membawakan early pressure yang benar-benar keras banget ke arah Cini, ke arah dari Vivian juga, ngebuat rumput pun juga susah untuk bisa diamankan. Dan ditambah lagi dengan Killua untuk di game kali ini ya dia menggunakan Tenacity juga. Jadi emang sebenarnya dicarinya kayaknya damage-nya dari Sky Teaser nih yang bisa dibawakan juga. Tapi kalaupun emang nggak mau digunakan, berarti Pakito dari Narashi punya tugas besar juga nih di team fight besar. Jadi balik lagi ke prefer dari XP lane-nya seperti apa. Yap, dan 3 hero diantaranya ya dari Bigetron by Vitality yang pernah juga mendapatkan kemenangan di season ini. Tapi dengan debut pick, Chip, Cloud, Fredrin, Pakito karena kita nggak jarang banget yang ngelihat dari Zantizi membawakan ke arah tank jungler dan berarti ini kan menjadi debutnya juga dan akankah bisa di-convert menjadi kemenangan karena arah top sudah mulai terlihat adanya keramaian Vivian yang sudah mulai ditabrak dibalaskan keadaan dengan Crimson Back yang dibuka oleh Killua terangkat 2 orang sekaligus first blood didapatkan pula walaupun penalty zone tapi terangkat lagi laser flare dan bahkan Zantizi mendapatkan 1 point kill tambahan Viva sendirian Gili ini paling depan dengan ada follow up dari Cini ini nggak bisa ngebuat dari Onyx Prime juga terpunish dan akhirnya 800 gold lead pun dipegang oleh Onyx Prime di menit yang kedua, Ji. Ya, 2 poin kill aja tadi dengan niatan dari adanya Fumi Echo dan juga Vivian tadi sebenarnya untuk coba ganking kan karena dari Narashi. Tapi kita tahu sendiri Pakito kuat dari early game. Tapi tahu. Oke, tapi masalahnya Vivian kali ini dalam low HP juga dan Zantizi membuktikan bahwa objektif kontrol yang bisa dimiliki begitu baik. 2 poin kill bahkan sekarang sudah dikantongi. Vival bakal coba untuk langsung ditabrak kembali. Damage-nya terlalu besar dan bahkan Vival masih bisa kabur dan harus merelakan pula orange buff. Terinvade oleh Onyx Prime walaupun satu persatu pemain-pemain dari Bigetron by Vitality sudah mulai memberikan presensinya. Penalty zone dengan traction pulse menjadi combo tapi double jab sudah mulai terlihat. Terangkat lagi dan tsunami slam dan Rashi HP sudah mulai low dan akhirnya terpari sudah Cini mendapatkan 1 point kill untuk Bigetron by Vitality. Wah, tetap sih menurutku ini worth it bagi teman-teman dari Onyx Prime gitu loh. Walaupun kehilangan dari Narashi ya, tapi lihat deh pressure yang dihasilkan apa. Impact-nya seperti apa. Ini ngebuat akhirnya Bigetron by Vitality kasarnya mereka lumayan terkandangi loh dari 3 menit gameplay-nya mereka. Mereka nggak bisa asal main jungle aja, padahal belum 5 menit pertama. Tapi mereka udah bener-bener was-was banget. Even Chell pun kita lihat sendiri di arah bottom lane. Dia bener-bener harus bermain defensif. Karena ingat, yang dikatakan oleh Aul tadi, rotasi bakalan kuat banget dari arah early game berkat adanya Samuel. Dan ini ngebuat Bigetron by Vitality yang seperti aku bilang tadi, early-nya agak susah jadinya untuk bisa bergerak. Dan Vivian juga nggak bisa dapetin targeting kan untuk bisa kasih makan ke Cini. Ya, dan kayak ini Chell ya yang bakal kita lihat untuk head to head by GoPay juga bersama dengan match average KDA-nya ini udah timpang banget, Ji. 11-2 dengan average team fight participation-nya berbeda sekitar 33%. Dan ini benang merahnya balik lagi ke yang tadi aku bilang, objektif. Kita ngeliat dari Onyx Prime sendiri, untuk 3 menit pertama aja, mereka udah berani banget jalan 4-1 gitu. Mereka udah bener-bener pede banget untuk nge-invade jungle dari BTR by Vitality. Ini yang akhirnya ngebuat teman-teman dari Onyx Prime itu bener-bener kuat banget dari segi mappingnya. Mereka dari segi damage bisa aku bilang
ya lumayan setara mungkin untuk di era early game sama BTR by Vitality. Tapi ya ini dieksekusi mereka loh. Fumi Echo sudah mulai coba untuk langsung ditabrak juga. Ini ngebuat nantinya dari Turtle yang sudah muncul, Fumi Echo dalam keadaan yang tidak prima karena HP-nya udah low. Minimal kalau misalkan memang gak mau recall, ya dia dalam keadaan yang setengah HP dan ini akan semakin mudah lagi untuk di-poke terus menerus karena Fumeko sudah mulai mengintip ke area dari Turtle-nya, diangkat sudah dengan letter flare tapi Vivalnya ditabrak oleh Narashi. Narashi mendapatkan 1 point kill juga dan bahkan Fumeko-nya menghilang di tangan dari Killua. Betul-betul dipegang semuanya pemain-pemain dari Bigetron by Vitality walaupun dia ada bottom lane. Ada pressure yang coba untuk dikendalikan oleh Chell atas match yang akhirnya membuat dari match pun harus recall. Tapi harusnya nggak masalah karena dari Turtle-nya pun secara free sekarang bisa didapatkan kembali oleh Zanti sih. Ya ini kalkulasinya bagus banget dari Onyx Prime. Mereka udah pegangin Turtle-nya, tapi mereka nggak mau asal Turtle aja. Mereka ngeliat adanya chance di mana mereka bisa snowball lagi dengan 2 player yang hadir tadi dengan Fumi dan juga Vival yang udah hadir. Itu langsung mereka gas. Jadi mereka nggak cuma dapetin Turtle, tapi mereka snowball dari awal juga. 2 poin kill lagi diamankan. Tambah lagi dengan Tsunami Slam terlihat kali ini Samuel yang memang ditumbangkan, tapi masalahnya kali ini sudah mulai ada portal yang dibuka juga mengakibatkan pemain-pemain dari Onyx Prime mereka siap untuk membalaskan keadaan. Fumeko terjebak, Traction Pulse dari arah belakang tapi double kill dikantongi oleh Zamtizi dan akhirnya hilangnya Samuel dibayar dengan 2 pemain dari Bigetron by Vitality. Ini masih belum menjadi sebuah keuntungan buat Bigetron itu sendiri, Ji. bottom lane. Oh, Vival sendirian, tak bisa berkutik lagi, mencoba untuk bisa mencari farming di lane yang jauh. Tapi masalahnya, rotasi cepat lagi-lagi menjadi sebuah kata kunci untuk Onyx Prime yang membuat akhirnya dari Bigetron by Vitality, mereka seperti mati langkah. Iya. Kita ngeliat dari langkah-langkahnya yang bisa diambil oleh Bitter by Vitality deh. Tapi sebelum dulu, itu kita ngeliat dari segi itemnya dulu. Item pertama dari Pakito, itu ngambil langsung ke arah Hunter Strike. Ditambah lagi dengan 1 Legend Sword. Damage output udah gede banget ini. Kasarnya, Onyx Prime itu punya estafet damage. Artinya biarkan Pakito yang perform. Lihat game potensialnya, mereka masih punya Cloud yang udah on the way ke arah Trinity item. 1 lagi item. Dan itu udah cukup banget. Dan ingat, Vival ini assassin. Sementara Zantazi membawakan tank jungle. Perbedaan dari segi levelnya sudah menyentuh ke angka 3 loh. Kita udah ngeliat bagaimana dominasi dari Onyx Prime yang emang bener abis-abisan ke arah teman-teman dari BTR by Vitality. Kalau misalkan ditanya untuk risetnya bakalan seperti apa, menurutku mentok-mentok yang bisa mereka lakukan adalah stalling. Stalling sampai Chininya dapetin item power spec yang dimana untungnya sampai sekarang Chini tuh masih belum tumbang sama sekali. Walaupun space farmnya sudah mulai ditutup habis-habisan. Ya akhirnya Chini yang menjadi harapan untuk nutup damage di early-nya juga ya. Makanya tadi kalau kita ngeliat dari build-nya ada Sky Piercers yang tersemat juga, tapi Traction Pulse terlihat terangkat juga dengan Tsunami Slam dan akhirnya Vival mendapatkan 1 point kill atas Samuel lagi dan lagi. Samuel menjadi korban, tapi dengan satu penyelamatan menuju ke arah purple buff, ini ngebuat akhirnya dari Bigetron by Vitality mereka hilang juga untuk kesempatan bisa mengintip ke area dari Turtle dan Perfect Turtle bisa disecure oleh Zantizi. Dan balik lagi ini yang aku katakan dengan bagaimana kalkulasi dari Onyx Prime itu bagus banget. Oke, Samuelnya hilang, iya, di ganking. Tapi pertukarannya apa? Turtle ketiga dapat, bottom lane inner dapat di menit ke-8. Ini tuh udah jelas benar-benar menjadi sebuah dominasi yang kuat banget dari Onyx Prime gitu. Tambah lagi dengan mereka punya tipikal 2 laning jauh. Power laning jauh yang dijalankan juga nggak cuma sekadar ada, tapi benar-benar tereksekusi dengan baik. Yang udah bocor, ini top dan juga bottom lane-nya aja. Mid lane oke, masih ada emang. Tapi menurutku tinggal menunggu waktu aja. Karena kalau ngambil pelor 1 aja, ini mid lane minimal menurutku ya, sampai inner turret bisa hancur. Bahkan Killua pun sudah mengamankan Sky Piercer. Karena ya balik lagi, emang saking snowball-nya, justru ya digunakan momen-momen seperti ini untuk bisa makin menekan lagi BTR by Vitality. Karena satu pun turret belum ada yang hancur juga kan dari Onyx Prime. Iya ya, bawah agak sedikit kecicil tadi ya atas kemenangan juga dari Chell untuk ngasih pressure kepada match-nya. Tapi seperti apa yang tadi udah disampaikan sama Choji, lane jauh ini bakal sangat-sangat dikendalikan sama Onyx Prime. Dan ini ngebuat dari Bigetron by Vitality serba salah. Kalau mereka mau ngegeng ke satu orang yang lagi ngejalanin lane jauh, jangan lupakan Y-Walk dan juga shortcut ini bakal menjadi sebuah malapetaka. Jadi sekarang lagi overthinking banget pastinya bagaimana mereka bisa mengontrol, tapi Vival masih harus mundur. Penalty zone-nya connect, Crimson Tide menuju ke arah belakang dan bahkan tadi Fumi Echo HP-nya sudah mulai low. Chell menggila ke arah depan juga dengan ada heavy crossbow dan akhirnya Matt yang harus menghilang, tapi di bawahnya ada Narashi. Damage terlalu besar tapi Alpha pun diamankan oleh Zantizi. Vivian masih harus berikan untuk mundur ke arah belakang, tapi akhirnya
akhirnya satu buah lethality yang bertambah untuk Killua. Buat akhirnya pun 3 pemain dari Bigetron by Vitality Ladies berhasil untuk dieksekusi di waktu bertepatan Lord yang pertama sudah muncul. Wah, wah, wah. Ini balik lagi menurutku power of komunikasi sih dari Onyx Prime gitu loh. Mereka tahu, oke di belakang mereka benar-benar dikejar banget. Tapi lihat di depan siapa yang ngejagain Zantezi. Yang ngejar emang tadi Shell sendirian, tapi Zantezi solo. Dia sendiri, dia berhasil megangin Chini, megangin Vivian juga, megangin Vival juga. Jadi benar-benar kelihatan banget bagi tugasnya untuk di teman-teman dari Onyx Prime gitu loh. Yang akhirnya ngebuat harmonisasi mereka. Again and again, keuntungan yang besar banget. Setidaknya, top lane turret yang dimana whole defense-nya sudah hancur, ini bisa menjadi sebuah makanan utama untuk Lord-nya bisa efisien ngambil ke arah top lane. Ditinggalin juga nggak masalah, karena mereka juga masih bisa sapu bersih mid lane-nya, Ul. Tapi ini kayak Onyx Prime mainnya nggak terlalu agresif, sudah mulai terangkat, tapi masih ada Purify yang ngebuat dari keluar bisa selamat atas sebuah kick off yang diupayakan oleh Vivian. Onyx Prime nggak terlalu dominasi yang jauh banget karena kemarin kita udah ngeliat perbedaan gold sampai 13.000, 14.000. Ini cuma di stabil di 5.000 sampai 6.000 aja untuk saat ini di menit yang 10. Tapi dibuat seolah-olah Bigetron juga nggak bisa ngapa-ngapain sejauh ini, Ji. Iya, 11-4. Masalahnya yang di pressure adalah dari segi ya mappingnya gitu loh. Kalau misalkan ditanya kenapa mentok di 6.000, mungkin jawaban dari aku adalah BTR by Vitality juga bermain dengan cukup hati-hati. Mereka nggak banyak nemukan adanya momen yang bisa dilakukan untuk turning point gitu loh. Kayak di arah top lane tadi yang akhirnya ngebuat Onyx Prime pun juga agak sulit untuk bisa nge-reach BTR by Vitality di game kali ini. Tapi satu hal yang pasti, walaupun dari goalnya 6.000, tapi movementnya udah seakan-akan di angka 15.000. Waduh, Fumiko udah mulai keangkat, kena efek tahun lagi dan Fumiko HP sudah mulai low. Diangkat dengan tsunami slam Samuel lagi-lagi menjadi korban dari masalah Vivian. HP-nya harus juga membuat Mudira harus mundur terlebih dahulu dan Fumiko terkena efek tahun. Monster kill diamankan, begitu menyakitkannya dan bahkan tank jungler tadi, tapi masih ada satu buah Wind of Nature dibalaskan keadaan dan match. Blazing Duet membuat dari Chell akhirnya harus menelan poin dead keduanya, tapi Vival is coming. Match bakal coba untuk dikejar. Killua mencoba untuk memberikan sedikit backup-nya. Battle mirror di match untuk bisa menggocek dan bahkan match yang selamat dan justru Vival kali ini yang harus tumbang. Backup demi backup ini dilakukan oleh Onyx Prime. Membuat apa lagi yang dilakukan sama Bigetron by Vitality masih belum berhasil. Ini yang aku bilang, mereka dapetin momen turning point, nah mereka dapetin chance-nya gitu loh. Tapi kalau misalkan kepleset dikit, lihat satu momen yang terjadi di daerah top lane tadi. Dari 6.000 tiba-tiba jadi 1.300 leadingnya. Ini dari segi kill point aja, ini yang dimaksimalkan oleh Onyx Prime gitu loh. Karena mereka tahu sendiri bahwa dengan BTR by Fight seperti ini, mereka harus bermain pintar. Mereka nggak bisa asal masuk gitu aja, karena dari segi defense, menurutku mereka juga kuat. Mereka bawa Kimi, mereka bawa Iritel yang bisa clear wave cepat dan bakalan nge-punish siapapun yang mainnya dengan cara berkumpul, Aul. Waduh, ini mencekik sekali ya. Apa yang diberikan sama Onyx Prime gak terlalu yang barbar, gak terlalu yang agresif, tapi perlahan-lahan emang ini cukup mematikan. Traction Pulse terlihat, Killua terpaksa mengeluarkan satu buah Crimson Beacon untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dan dari Bigetron by Vitality, setidaknya mereka masih punya 3 base turret. Ini menandakan tidak ada wave yang tidak seimbang nih untuk keduanya untuk saat ini, Ji. Iya ya, dan balik lagi yang dibilang oleh Aul tadi mencekek teman-teman dari BTR by Vitality ya benang merahnya adalah yang aku bilang tadi sebelum match bahwa Onyx Prime itu bukan tipikal yang doyan banget team fight besar-besaran sering. Tapi mereka doyannya adalah team fight yang satu kali terjadi tapi impact-nya gede banget dan kelihatan kan dari segi gameplaynya gitu loh. Apalagi dengan membahas 3 lane yang tadi disebut oleh Aul yang sudah habis total. Ini satu Lord lagi ya, menurutku bisa menjadi sebuah 5-man push. Biarkan untuk dari segi Lordnya berjalan di area top lane sendirian, taruh 3 dan juga 2 di area bottom lane juga aman menurutku bagi Onyx Prime. Tapi satu hal yang pasti sih, aku ngelihat match menjadi kunci juga untuk di game kali ini. Bisa nge-meltdown ke arah dari Fumi dan juga Viviannya. So, kalau sampai agak-agak kepleset lagi kayak tadi, wah ini kayaknya bakalan ada sedikit perubahan gameplay dari Onyx Prime. Tapi untuk itu kita akan lihat itemnya juga di mana Pakito di sini juga udah full ke arah penetrasi, bahkan si Albert juga sudah di tangan ngebuat front to back setidaknya kalaupun cloud dari match agak kurang masih ada Pakito. Yap, dengan kena orang 3 sekaligus. Zantezi terlalu agresif, Chell. HP-nya sudah mulai low, membuat dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Tapi Bigetron by Vitality, mereka harus menahan Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base turret mereka.
yang sudah mulai dihancurkan di arah top lane terlebih dahulu dan Onyx Prime. Mereka masih coba untuk memberikan pressure lagi dan lagi. Vival masih mencoba untuk memberikan sedikit clear powernya, tapi masalahnya base turret di arah tengah pun tidak bisa lagi dipertahankan. Tapi dari Bigetron by Vitality, mereka juga masih bisa membawa game ini jauh lebih panjang, Ji. Iya, karena balik lagi, Onyx Prime sangat bermain hati-hati di game kali ini. Kita bahkan ngeliat bagaimana Samuel dengan power di chipnya nggak bisa banyak membuka portal. Karena emang BTR by Vitality juga nggak mau terlalu anjing keluar. Yes, Tsunami Slam, Narasi dan bahkan Flicker Samuel membuka lagi dengan shortcut Shell yang menjadi target Killua. Mejak yang diamankan dan bahkan double kill menuju ke arah triple kill. Maniac di depan mata dan masalahnya kali ini Maniac dan akankah menuju ke arah Savage karena Onyx Prime berhasil untuk bisa mendapatkan 4 pemain dari Bigetron by Vitality. Cini bakal coba untuk dikejar lagi dan lagi, menyisakan 1 pemain saja dan base-nya pun terbuka dan Onyx Prime mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Permainan yang begitu tenang tapi pasti dari teman-teman Onyx Prime. Mereka menunjukkan bahwa planning adalah game plan utama mereka untuk di game kali ini. 3 turtle mereka telah ambil secara bersih dan bahkan kita ngelihat bagaimana untuk pergerakan dari Onyx Prime di 3 objektif yang berbeda. Pertama laning, kedua turtle, ketiga rotasi. Rotasi dari segi mapping, dari segi pressure-nya itu diamankan semua dari Onyx Prime yang akhirnya dari teman-teman BTR by Vitality mereka tidak bisa berbuat banyak untuk di game kali ini. Mereka di titik yang serba salah. Di saat